Baru. Seorang keluar air mani wajib Mandi. mandi besar. Rifki ngomong tentang akal dan iman. Boleh? Kenapa kita harus mendahulukan iman daripada Akal. akal ngomong? Keluar yang air seni dibilang najis cukup berwudu. Betul? Betul. Ya udah, kalau keluar air mani yang suci, ya nggak perlu mandi, mau ngapain? Akal ngomong, kan yang keluar Air mani. kenapa harus mandi besar? Sedangkan yang najis aja cukup berwudu. Betul apa enggak? Betul. Iman boleh ikut apa kata akal tersebut? Gak boleh. Akal ngomong lagi, ya udah, kalau yang sucinya mandi besar berarti yang najis harus nyelam. Kata iman boleh nurut. Tidak. Kenapa? Allah kasih keringanan buat kita. Allahumma, ibu punya penyakit beser. Penyakit beser nggak? Tahu. Dikit-dikit pipis. Orang hamil biasanya begitu tuh. Ya, Hamil tua. sekarang lagi 8 bulan, doain biar anak soleh. Amin. Begitu pas dia pipis lagi, kebayang nggak kalau orang yang keluar najis wajib mandi besar? Kebayang sehari berapa kali? Oh iya. Mandinya berapa kali kita? Setiap habis pipis? Mandi. Setiap habis pipis? Mandi. Percis ikan gulung-gulung. Betul apa enggak? Betul. Tapi kenapa orang yang keluar suci air mani, tapi kok keluarnya wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Lesu. Betul nggak, brother? Bagaimana caranya untuk mengembalikan kesegaran? Mandi. Ini Islam, ini iman, ini agama. Kenapa? Mengenyampingkan akal, mendahulukan iman. Ini fungsinya. Kenapa Syekh Abdurrahman Adibak mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab? Jadi kenapa iman yang duluan? Karena setiap apa yang dibawa oleh Rasulullah nggak akan pernah bisa masuk akal. Saat Nabi terlahir, malam sebagaimana siang hari, masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Kalau yang bilang masuk itu iman. Kalau akal nggak bakal masuk, mana mungkin malam kayak siang? Betul apa enggak? Kita melihat siang sekarang itu sebagaimana saat Nabi dilahirkan ke dunia, seperti siang hari. Saking terang benderangnya Rasulullah SAW. Bisa dipercaya oleh akal? Tidak. Gak bakal bisa. Gimana seorang bayi, anak terlahir, masa terang benderang? Emang ibu begitu lahir anaknya begitu? Kecuali neon di bawahnya. Betul. Yang kedua, saat Nabi terlahir ke dunia, semua seisi alam semesta ini hening tanpa adanya angin. Allah kirimkan malaikat untuk memenuhi bumi. Percaya? Masuk akal nggak? Gak bakal masuk. Kenapa kita mengatakan iya? Karena iman kita lebih mendahulukan jawaban tersebut. Yang ketiga, saat Nabi terlahir ke dunia dalam keadaan sujud dan terhitan serta mengucapkan ya hayyu ya qayyum. Masuk akal apa enggak? Kalau ada di Brebes, Lampung, anak keluar begini, insya Allah yang nonton 2000. Anak ajaib namanya. Begitu lahir bisa ngomong ya hayyu ya qayyum, sujud kepada Allah. Ini gak bakal masuk akal. Kenapa Allah memberikan kemuliaan kepada Rasulullah? Biar tahu bahwa Nabi bukan manusia biasa. Manusia iya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Akan datang seorang Nabi dan Rasul dari golongan kalian, wahai manusia. Tapi beliau punya kemuliaan, kedudukan yang luar biasa, yang dimana Nabi SAW punya kasih sayang yang besar.
Kalau kita kan beda, Bu. Bu. Ya. Kenapa Nabi dibilang manusia yang luar biasa? Ada satu kisah. Tahu arti berkah, Bu? Udah dengar berkah? Kalau kita hidup kan pengennya berkah, kan begitu? Iya. Mau kaya apa mau hidup berkah? Berkah. Kalau ada lima mau kaya yang berkah. Udah berkah aja, nggak usah kaya ya. Orang yang hidupnya yang dibilang berkah, berkah itu, ibu emang pernah lihat? Pernah lihat bentuk berkah gimana pernah? Sama kayak cabai. Tahu cabai? Tahu. Lihat bentuknya. Tahu. Pernah lihat? Digigit? Pedas. Itu kan rasa. Begitu digigit, pernah lihat pedasnya? Ya. Bentuk pedas pernah lihat? Tidak. Bisanya dia apa? Lidah. Aku Dirasa. juga punya rasa. Saat apa yang kita rasa itu pun yang disebut namanya berkah. Berkah. Paham ya? Paham. Intinya gini deh, duit di kantong belum habis udah datang lagi duit, itu namanya berkah. Paham ya? Paham. Udah kalau urusan duit aja, ya. Ini hidup yang Nabi Muhammad ada berkahnya. Banyak. Satu riwayat, ini kita ngomongin berkah. Ada satu riwayat, Nabi kalau Nabi ngedaham nih. Ini sahabat bangun dari duduknya, taruh tangannya di hadapan Nabi. Orang yang tangan pertama datang di depan mulut Nabi, itu ludah ditaruh di tangannya. Jadi ludah Nabi nggak pernah ke lantai, nggak pernah. Beda sama kita. Maaf brother, kok pernah sih ya kan? Apa dah? Kapan lagi kok model-model gini bisa ngeludahin Ustaz Zahir? Lucu. Nabi ludahnya aja nggak pernah ke lantai. Saat Nabi mulai ngedaham itu, semua sahabat tangannya yang pertama ditaruh ludahnya mana? Tahu dia apain sama sahabat? Disapu, diusap dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ludah Nabi dipepet sampai ke mata kaki, sampai ke ujung kaki. Apa kata Nabi? Haram, neraka, enggak. Nabi mengatakan, wahai sahabat, jasadmu tidak akan pernah tersentuh api neraka. Masya Allah. Ludah Nabi. Ludah lu. Sedang menangkap ludah kita. Besok kalau pulang ke Indo, Lalu udah malam lebih berharga. saya nggak mampu. Ini ludah apa itu? Beda nggak kita sama Nabi? Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi tidur siang. Nah ini sunnah nih, menjelang zuhur tidur atau rebahan, madhabnya ke kiblat, tidurnya bagaimana jenazah, madhabnya kanan, miring ke kanan, tangan jadiin bantal. Paham ya? Tidur miring, tangan jadi bantal, madhabnya ke kiblat. Ini sebagaimana jenazah ditaruh di dalam liang lahat, madhabnya ke kiblat. Ini sunnah. 20 menit sebelum datang zuhur tertidur, itu sunnah namanya. Jadi tidur semua. Nah, gue siapa yang dengerin kalau saat Nabi tertidur, saudara atau sepupu Rasulullah lewat, jubahnya Nabi terangkat, kulit Nabi belakangnya itu kelihatan, tertetes ada keringat. Sahabat lihat, beliau ambil botol, ditadangin keringatnya Nabi. Begitu Nabi terbangun, diambil. Nabi tanya, wahai saudara, apa yang kau miliki? Aku menampung keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa wahai sahabatku? Untuk aku jadikan wewangian di mana saat aku ingin menjalankan ibadah sholat. Keringat Nabi yang keluar minyak wangi. Nah keringat kita. Asam apa? Buah udah gak ada. Musim panas sih, Berarti Nabi manusia biasa bukan? Bukan. Bukan manusia biasa yang diberkahi oleh Allah. Ada lagi riwayatnya. Kenapa kita harus merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ceritakan sejarah-sejarahnya. Saat Rasulullah SAW pulang ke rumah,
sebelumnya ada namanya, kalau boleh dibilang, Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kepala mudir Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu santrinya Nabi yang tinggal di dalam masjid 80 orang banyak. Abu Hurairah, Ahlus Suffah ini sudah 3 hari nggak makan. Tanggung jawabnya Abu Hurairah. Abu Hurairah bilang, harus kemana saya cari makan? Begitu nengok, ngelihat di mana samping tersebut ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu beliau datang. Sayyidina Abu Bakar kan orang yang ramah, orang yang selalu memberikan apa yang dibutuhkan. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu didatangi Abu Hurairah. Wahai Abu Bakar Siddiq, aku ingin bertanya tentang ayat tersebut. Tolong jelaskan ayatnya kepada aku.